Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini melanjutkan pembahasan nama Allah yang ke-59, yaitu Al-Ghaffar. Sebelumnya pada nama yang ke-58, yaitu Al-Ghafur. Telah disampaikan bahwa Al-Ghafur yang maha mengampuni dosa sebesar apapun. Kalau Al-Ghaffar berarti yang maha mengampuni dosa sebanyak apapun. Asal arti dari Ghafur, Ghaffar adalah Allah maha menutupi. Karena semua dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah berarti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Semua dosa yang ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla berarti Allah mengampuninya. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirun." Sesungguhnya umatku mu'afa, diberi afiah oleh Allah, illal mujahirun, kecuali orang yang menampakkan dosa, kecuali orang yang terang-terangan dengan dosa. Ada dua pandangan ulama dalam menafsirkan ayat ini, menafsirkan hadis ini maksud saya. Pandangan yang pertama, dan ini yang kita hubungkan dengan nama Al-Ghafur. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun, artinya semua umat mu'afa, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam dosa. Jadi sepanjang dosa itu tertutup, tidak diketahui oleh siapapun, Anda pun tidak membongkarnya dengan cerita-cerita Anda, dosa yang tertutup itu mu'afah, insyaallah diampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini penafsiran pertama. Penafsiran hadis ini yang kedua, seluruh umatku dilindungi dari dosa sepanjang mereka tidak terang-terangan dengan dosa orang lain. Maksudnya, Anda lihat ada orang yang berdosa, dan boleh jadi dosa itu oleh yang bersangkutan dirahasiakan.
tiba-tiba Anda tidak bisa menahan hawa nafsu berbicara, dosa yang disembunyikan oleh pelakunya, tiba-tiba Anda bongkar di depan orang. Maka Nabi SAW, kalian akan dilindungi dari dosa, kecuali dosa orang lain yang kalian bongkar, maka dosa tersebut akan terjadi kepada Anda. Auzubillah. Jadi semisal ada kawan Anda yang berselingkuh, auzubillah, dia sendiri menyembunyikan kejahatan itu. Tiba-tiba Anda si tukang bicara penuh hawa nafsu, tidak mampu menahan berita itu dalam rahasia. Akhirnya Anda bongkar juga. Anda ceritakan ke orang kedua, ketiga, keempat. Nabi bersabda, setiap dosa orang lain yang ditutup oleh yang bersangkutan, tiba-tiba Anda membongkarnya, maka dosa itu akan terjadi kepada Anda. Auzubillah. Penafsiran yang kedua ini, mohon Anda garis bawahi baik-baik. Kullu ummati mu'afa, seluruh umatku akan dilindungi dari dosa, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa orang lain, maka dia tidak dilindungi dari dosa tersebut. Saya katakan perlu Anda fahami dan Anda renungkan baik-baik, karena tidak tertutup kemungkinan sejumlah dosa yang Anda lakukan adalah dosa orang lain yang Anda bongkar dengan ghibah. Sejumlah dosa orang lain Anda bongkar dengan ghibah Anda, dan akhirnya Anda pun jatuh pada dosa yang sama. Seandainya Anda mampu menahan lisan, Anda bisa menjadikan diri Anda rahasia bagi dosa orang lain, kemungkinan besar sejumlah dosa enggak terjadi pada diri Anda. Jadi tolong hal ini dipahami baik-baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali rahimahullah menafsirkan Ghafur dan Al-Ghaffar. Beliau mengatakan, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, kata beliau, bahwa Allah menutupi kejahatan seseorang dengan menampakkan kebaikannya kepada orang lain. Apa yang orang lain tahu tentang Anda? Bahwa Anda orang baik, bahwa Anda orang jujur. Padahal Anda punya banyak dosa. Namun meski dengan dosa yang banyak, Allah tetap menampakkan kepada orang lain kebaikan Anda. Jadi Allah menutupi dosa Anda dengan menampakkan kebaikan Anda kepada orang lain. Begitu kata Imam Ghazali rahimahullah. Nah, jemaah sekalian, apabila Anda dipuji oleh seseorang, ketahuilah bahwa pujian tersebut tabir yang Allah juntai melalui lisan seseorang untuk menutupi kejahatan Anda. Jadi setiap pujian-pujian untuk Anda semuanya adalah tabir-tabir Allah yang Allah juntai melalui pujian-pujian manusia untuk menutupi kejahatan Anda. Baik. Penulis berkata, ittisafullahi bil maghfirah rahmatan lil ibad li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Pengampun, ampunan Allah kepada manusia semata-mata karena kasih sayang, bukan karena rasa butuh. Inilah perbedaan antara ampunan Allah dan ampunan Anda. Anda berjuang memaafkan orang lain karena memang Anda masih membutuhkannya. Jadi maaf manusia tidak lepas dari rasa butuh. Maka orang yang kira-kira tidak lagi rasa-rasanya dibutuhkan, Anda pun akan mencampakkannya sejauh-jauhnya. Saya nggak butuh lagi pergi sana.
Tapi perhatikanlah, setiap orang yang masih Anda butuhkan, Anda akan berjuang untuk memberikan maaf dan toleransi untuk kesalahan-kesalahannya. Jadi, maaf manusia kepada manusia lain tidak lepas dari rasa butuh. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Maaf Allah terhadap manusia semata-mata kasih sayang, bukan karena rasa butuh. Apa yang Allah butuhkan dari kita jemaah sekalian? Apakah Allah butuh kebaikan kita? Allah memiliki sejumlah hamba yang miliaran kali lipat lebih baik dari Anda. Baik. Jadi Allah Maha mengampuni semata-mata rahmat, semata-mata kasih sayang. Makanya dalam Al-Quran selalu digandengkan Ghafur Rahim, Ghafur Rahim, untuk memberikan pemahaman bahwa ampunan Allah semata-mata karena kasih sayangnya, bukan karena rasa butuh. Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda tidak temukan satu pun dalil bahwa Allah bergembira kecuali kegembiraan Allah atas seorang hamba yang bertaubat. Dan ini menunjukkan betapa ghafarnya Allah Azza wa Jalla. Ini seorang hamba, mungkin dia seorang pelacur, dan yang ini seorang pembunuh berdarah dingin yang telah menewaskan nyawa sebanyak 100 nyawa. Tapi perhatikan jemaah sekalian, saat mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menyambut mereka. Jadi, karena ampunan Allah adalah kasih sayangnya, maka Nabi kita bersabda, innallaha la yafrahu bi taubatil abdi min ahadikum ala dhallatihi. Sesungguhnya Allah lebih bergembira atas taubatnya seorang hamba melebihi seseorang yang menemukan barang berharganya yang hilang. Anda punya barang berharga hilang, semisal Anda berada di luar negeri, paspor Anda hilang. Saya kira dunia gempa, dunia yang lapang tiba-tiba menjadi sesak. Mau bagaimana pulang ke negara Indonesia? Anda mencari dalam waktu yang lama, enggak ketemu. Dengan segala cara, enggak ketemu. Bertanya ke banyak orang, enggak ketemu. Tiba-tiba tanpa diduga-duga, ternyata paspor itu ada di salah satu kantong celana Anda, yang nyaris akan dicuci. Oh Masya Allah, betapa bahagianya, betapa gembiranya Anda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih gembira lagi menyambut seorang pendosa yang datang kepada Allah dan mengatakan, Allahumma ghfir. Ya Allah, aku datang, ampunilah aku. Jadi ampunan Allah bukan sekedar kasih sayangnya, tapi ampunan Allah untuk Anda sekaligus kegembiraan Allah Azza wa Jalla. Jadi Masya Allah, jadi setiap malam, setiap saat Anda istighfar, Anda sedang mengundang kegembiraan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, Nabi kita bercerita dalam hadis sahih, seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni aznabtu dzamban faghfirli wa tub alayya. Ya Allah, aku mengaku telah berdosa. Berikan ampunanmu kepada aku dan berikan aku taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, coba dengar jawaban Allah, ketika Anda mengaku dosa lalu meminta ampun, Allah menjawab, aznaba abdi dzamban fa'alima annani aghfiru dzamba wa aqbalu at-taubah ghafartu li abdi.
Allah berfirman, hambaku berdosa. Tapi dosa itu membuatnya sadar bahwa tidak ada yang mengampuni kecuali aku. Aku mengampuninya. Famakatha haitsu Allah. Berlalulah waktu sesuai dengan kehendak Allah. Lalu orang ini melakukan dosa lagi. Untuk keduanya laki-laki ini mengatakan, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allah menjawab, adnaba abdi dzamban. Fa'alima annani aghfiru dzamba wa aqbalu at-taubah. Ghafartu li abdi. Hambaku melakukan dosa lagi. Tapi ia sadar bahwa tidak ada yang mengampuni kecuali aku. Aku ampuni hambaku. Berselang waktu, laki-laki ini kembali melakukan dosa yang sama. Kembali lagi ia minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah aku taubat dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yaqbalu at-taubah. Hambaku melakukan dosa lagi, tetapi dia sadar bahwa tidak ada yang mengampuninya kecuali aku. Aku ampuni hambaku, wal yaf'al abdi ma yasha. Terserah hambaku mau berdosa berapapun akan kuampuni. Subhanallah, perhatikan jemaah sekalian. Ketika Anda mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allah mengatakan, hambaku berdosa, namun ia sadar bahwa tidak ada yang mengampuninya kecuali aku. Aku ampuni hambaku. Hal ini semua menunjukkan betapa Allah sangat menyayangi orang-orang yang bertaubat, meski dosa itu terulang dan terulang lagi. Ulama-ulama kita bernasihat, setan menghancurkanmu dengan dosa. Maka hancurkanlah setan itu dengan istighfar dan taubat. Setan menghancurkanmu dengan dosa. Maka hancurkan pula setan itu dengan istighfar dan taubat. Dalam surat Fatir ayat yang ke-45 Allah berfirman, ayat seperti ini 2 kali dalam Al-Quran dengan sedikit redaksi yang berbeda. Allah berfirman, walau akhirullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya setiap kali kalian berdosa dihukum oleh Allah. Jam 6 berdosa dihukum, 6:10 berdosa lagi dihukum lagi, jam 6:20 berdosa dihukum lagi. Allah berfirman, seandainya setiap kali kalian berdosa langsung dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, ma taraka 'alaiha min dabbah. Niscaya kalian tidak lagi ada yang sisa di muka bumi ini. Menunjukkan betapa dosa kita sangat banyak. Betapa kejahatan kita sangat banyak. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah telah menetapkan bahwa dosa-dosa itu akan disempurnakan hukumannya pada hari kiamat. Akan disempurnakan hukumannya pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pembalasan-pembalasan hanya akan disempurnakan atau dilunasi nanti pada hari kiamat. Salat kalian di dunia ini dibayar oleh Allah tapi enggak lunas. Tilawah kalian di dunia ini dibayar oleh Allah tapi enggak lunas. Begitupun dosa. Gibah Anda dibayar oleh Allah di dunia ini tapi tidak lunas. Dusta Anda dihukum oleh Allah di dunia tapi tidak lunas.
Kapan semuanya dibayar lunas dan dihukum lunas? Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seluruh pembalasan-pembalasan yang baik dan yang buruk akan disempurnakan alias akan dilunasi besok pada hari kiamat. Nanti semuanya akan lunas. Saat ini Anda selesai maghrib, seolah-olah Anda nggak melihat ada pembayaran Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah membayarnya di dunia, tapi memang Allah berjanji bahwa semua pembayaran hanya lunas di akhirat. Ya, coba Anda renungkan apa yang akan dilunasi Allah untuk Anda. Apakah pembayaran kebaikan yang akan dilunasi oleh Allah? Ataukah yang akan dilunasi oleh Allah adalah pembayaran atas kejahatan Anda? Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak istighfar. Di antara kasih sayang Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat di kawasan Arsy agar istighfar untuk Anda. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Malaikat-malaikat yang memanggul Arsy. Yang kedua, malaikat-malaikat yang berdomisili di sekitar Arsy tiada henti-hentinya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Enggak henti-hentinya sama sekali. Wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat itu penuh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat-malaikat itu pun terus-menerus istighfar untuk orang-orang yang beriman. Coba hubungkan antara dua imam. Malaikat-malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka beriman kepada Allah. Lalu mereka beristighfar wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat beriman, lalu mereka istighfar kepada orang yang beriman juga. Malaikat menyayangi Anda dan mereka tahu betapa banyak dosa Anda. Di depan Allah mereka ucapkan sesuatu yang membuat dosa Anda hapus dalam catatan Allah. Kenapa? Karena antara Anda dengan mereka ada kesamaan. Sama-sama beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bihi, malaikat, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, yaitu Anda. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa'adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizur rahim. Dan selanjutnya, kalau malaikat yang berada di kawasan Arsy beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, Anda salah satunya. Bagaimana dengan malaikat-malaikat yang tidak berada di kawasan Arsy? Malaikat-malaikat yang ada di langit 7, 6, atau malaikat-malaikat yang berada di bumi? Jawabannya, malaikat-malaikat itu pun istighfar untuk Anda. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu allati shalla fiha ma lam yuhdith aw yu'zi ahadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat secara umum, kalau tadi dalam ayat surat Ghafir malaikat Arsy, sekarang malaikat secara umum berdoa kepada Anda sambil mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu.
Kapan? Sepanjang Anda berada di atas tempat Anda sholat. Ini Anda sholat di tempat ini, selesai sholat Anda tidak maju, tidak mundur, tidak kanan, Anda bertahan di atas. Sepanjang Anda bertahan di atas tempat sholat tersebut, sepanjang itu malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan agar selesai sholat bertahanlah di tempat Anda dan jangan bergeser, karena boleh jadi Anda bergeser akan mengganggu yang lain. Anda sholat di depan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anda bergeser ke belakang. Berapa orang yang mesti Anda langkahi? Jadi agar Anda nggak mengganggu siapapun, bertahan di tempat duduk Anda, dan selama Anda bertahan di tempat duduk itu 10 menit, seperempat jam, malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, sayangi orang ini. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini lebih luas, bahwa malaikat mendoakan seseorang tidak cuma sewaktu ia di atas tempat sholat, tapi sepanjang berada di masjid. Ini penafsiran kedua, penafsiran yang longgar. Penafsiran yang pertama, insya Allah lebih pasti. Karena kalau Anda lakukan yang pertama, pasti malaikat berdoa buat Anda. Kalau Anda jalankan pendapat yang kedua, Anda didoakan malaikat hanya disepakati oleh ulama-ulama kelompok kedua. Ambil yang pertama, itu disepakati. Saya ingin sampaikan Anda satu kegembiraan pula. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu malam selesai salat maghrib, raja'a man raja'a wa aqiba man aqib. Sebagian sahabat yang ingin pulang ke rumah, tapi sebagian lagi tinggal di masjid. Faja'an Nabi sallallahu alaihi musri'an hasiran izarahu qad hafazahu nafas. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan cepat sambil ngos-ngosan, sambil mengangkat gamis hingga terlihat betis beliau. Menunjukkan ada sesuatu yang sangat serius. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru. Bergembira kalian semua yang tinggal di masjid. Hadza rabbukum fataha baban min abwabis sama." Allah Subhanahu wa taala baru saja membuka salah satu pintu langit dan menampakkan kalian kepada malaikat. Allah banggakan kalian sambil Allah berfirman, "Haula'i ibadi. Faraghu min ibadah wa faraghu min faridah wa intazaru ukhra." Sambil membuka pintu langit, Allah nampakkan Anda kepada malaikat sambil Allah katakan, "Lihat, itu hamba-hambaku. Mereka sudah selesai dari satu kewajiban dan sekarang sedang menunggu kewajiban yang kedua." Nah, saya ingin hadis Abdullah bin Amr ini hadir dalam pikiran Anda terkhusus selesai sholat maghrib. Seandainya di rumah Anda ada kesibukan, bertahan di masjid. Biarkan Anda duduk dan Allah membanggakan Anda di depan malaikat. Baik. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun, meminta ampun atau beristighfar dalam agama kita fungsinya ada dua. Yang pertama, fungsi istighfar dan minta ampun untuk menghapus dosa. Fungsi yang kedua, istighfar untuk menutupi kekurangan. Kalau Anda habis berdosa, Anda ucapkan astagfirullah, itu untuk menghapus. Tapi kalau Anda selesai salat lalu Anda istighfar,
itu untuk menutup kekurangan-kekurangan salat. Salat Anda maghrib 3 rakaat, khusyuk Anda hanya sujud terakhir. Sujud-sujud sebelumnya sambil ngelamun. Artinya salat Anda penuh dengan kekurangan. Maka istighfar Anda selesai salat bukan istighfar menghapus dosa, tapi istighfar untuk menutupi kekurangan-kekurangan Anda dalam salat. Allahu Akbar, Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, dan Allah mensyariatkan istighfar untuk menutup sejumlah ibadah. Selesai salat, Thawban radhiyallahu anhu bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min as-salah istaghfara 3 wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau mengucapkan istighfar 3 kali, lalu beliau mengucapkan Allahumma antas salam sampai akhir. Anda lihat bagaimana salat ditutup dengan istighfar dalam rangka menutupi kekurangan-kekurangan Anda dalam salat. Ibadah haji diperintahkan oleh Allah agar ditutup dengan istighfar. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Allah berfirman, tinggalkanlah Arafah menuju Mina sambil kalian beristighfar. Arafah adalah puncak ibadah haji. Selesai Anda dari puncak ibadah haji yaitu Arafah, Allah mengatakan wastaghfirullah. Hendaklah kalian terus-menerus istighfar. Maka Allah menutup ibadah haji dengan istighfar. Menuntut ilmu dan bermajlis ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Lagi-lagi Anda pun disuruh menutup majlis ilmu dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ibadah terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah. Kurang lebih 3 bulan jelang beliau wafat, tugas dakwah telah selesai, kota Mekah telah ditaklukkan, manusia masuk Islam berduyun-duyun, tugas selesai. Muhammad, tugasmu telah purna, silakan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Dan coba lihat betapa agungnya istighfar, bahwa Allah menuntut Anda istighfar untuk menutup semua, untuk menutup ibadah-ibadah. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar Maha Pengampun. Anda lihat bahwa istighfar, minta ampun, ternyata kebiasaan para nabi. Minta ampun kepada Allah adalah kebiasaan para nabi. Kita mulai dari Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni pula kedua orang tuaku. Saat itu beliau belum dilarang oleh Allah. Walil mu'minin, ampuni pula orang-orang yang beriman. Itu Khalilullah. Sekarang kita lihat Kalimullah Musa alaihi salam. Ternyata beliau pun minta ampun kepada Allah. Beliau seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 151, beliau mengatakan qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Musa berkata, ya Allah, ampuni aku.
ampuni abangku Harun. Wa adkhilna fi rahmatik, masukkan kami berdua dalam kasih sayang. Innaka anta arhamur rahim wa anta arhamur rahimin, karena engkaulah yang paling penyayang dari semua yang menyayang. Jadi Nabi Musa minta ampun. Nuh alaihi salam, beliau minta ampun juga. Dalam surah Nuh ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat." Ya Allah, ampuni aku. Ampuni pula kedua orang tuaku. Ampuni pula orang-orang beriman yang memasuki rumahku. Ampuni pula kaum mukminin dan mukminat. Yang agak aneh dalam doa Nabi Nuh yang ketiga. Karena beliau minta ampun untuk 4 orang. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni kedua orang tuaku. Ampuni orang-orang beriman yang memasuki rumahku. Dan ampuni kaum mukminin dan mukminat. Nomor 3 yang agak aneh. Ampuni orang beriman yang memasuki rumah. Apa maksudnya? Karena di dalam rumah Nabi Nuh tidak semuanya beriman. Salah satu anak Nabi Nuh alaihi salam kafir seperti Anda tahu. Konon bernama Kan'an. Tidak mungkin Nabi Nuh doa minta ampun untuk sang anak. Maka beliau mengatakan, wa liman dakhala baitiya mu'minah. Ya Allah, berikan pula ampunanmu kepada orang yang memasuki rumahku dengan keimanan. Artinya kalau anakku yang kafir tak usahlah diampuni. Tapi keluarga yang memasuki rumah ini dengan keimanannya Allah berikan ampun. Jadi perhatikan jemaah sekalian. Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, seorang khalilullah, dia mengatakan Rabbana ghafirli. Musa seorang nabi, seorang rasul, seorang kalimullah, seorang ulul azm, dia mengatakan Rabbighfirli. Nuh alaihi salam seorang nabi, rasul, ulul azm, beliau mengatakan Rabbighfirli. Akan Anda tahu bahwa minta ampun kepada Allah kebiasaan para nabi. Nah, jadi oleh sebab itu perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Jadi minta ampun, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla adalah kebiasaan para nabi. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Anda untuk berbanyak-banyak istighfar. Allah perintahkan Anda istighfar untuk mendapatkan sejumlah janji Allah. Apa janji Allah atas istighfar Anda? Ayat yang ketiga dalam surat Hud, Allah berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanah wa yu'ti kulli fadlin fadlah." Istighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Apa janji Allah? Yumatti'kum mata'an hasanah. Allah berikan kalian kesenangan yang baik. Kesenangan yang baik dalam ayat ditafsirkan sebagian ulama. Yang pertama, Allah ganti rasa takut kalian dengan rasa aman. Allah ganti kemiskinan kalian dengan rasa cukup. Allah ganti gelisah dan sedih kalian dengan kebahagiaan. Itulah mata'an hasanah yang dijanjikan oleh Allah atas istighfar Anda. Jadi kalau Anda merasa pikiran kusut, kegelisahan, ketakutan, sebetulnya Anda hanya perlu banyak istighfar. Bahwa Anda terus memperbanyak istighfar,
istighfar akan mengalahkan semua kegelisahan dalam pikiran Anda. Ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang hal-hal buruk yang akan terjadi. Semua ketakutan-ketakutan itu hanya karena Anda nggak banyak istighfar. Masih dalam surat Hud ayat yang ke-52 Allah berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, istighfar dan taubatlah kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa janji Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras sehingga tanaman kalian menjadi subur. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan memberikan kekuatan terhadap tubuh kalian. Jemaah sekalian, di antara ujian dalam beramal saleh bahwa pembayarannya sebagian ditangguhkan. Saya yakin seandainya balasan amal saleh disegerakan, masjid ini mungkin akan penuh keluar. Misalnya selesai salam langsung di depan mata 5 juta. Assalamualaikum 5 juta. Penuh masjid ini jemaah sekalian. Tapi kebaikan ini ujian Allah. Masihkah Anda datang ketika balasan ditangguhkan? Orang-orang yang lemah hati dan lemah pikiran, Anda lihat mereka nggak datang. Karena mereka nggak sabar dengan pembalasan yang bertangguh. Nah, hasil dari istighfar Anda, kata Allah, turunlah hujan yang deras. Jadi kalau hujan turun tapi nggak deras, nggak cukup. Maka turunlah hujan midrara yang deras agar cukup. Istighfar cuman hasilnya hujan. Nikmat Allah tuh nggak ada gantinya. Bayangkan kalau hujan nggak turun, petani semuanya gagal panen, sumur Anda pun kering. Dengan uang apa Anda bisa menikmati hidup? Air sumur nggak ada. Kamu kalau mandi beli aqua dulu. Mandi beli aqua. Sumur kering, hujan nggak datang, petani gagal panen. Apa Anda bisa makan uang? Nggak mungkin Anda makan uang, kan? Jadi bagaimanapun nikmat Allah itu nggak bisa tergantikan sama sekali. Karena Allah katakan, kalian istighfar, aku turunkan hujan yang cukup. Nah, bukan cuma itu, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan memberikan kalian kekuatan. Istighfar mengembalikan kekuatan Anda. Allahu Akbar. Seandainya Allah berikan Anda nikmat, tapi Anda sakit, pasti Anda tidak menikmatinya. Tapi Allah berfirman, yursilis sama alaikum midrara. Aku akan berikan kalian nikmat. Tapi agar nikmat itu bisa kalian nikmati, wa yazidukum quwwah. Allah pun memberikan kalian kekuatan. Ayat ini menjadi dalil bahwa banyak istighfar salah satu sebab penyakit Anda diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa istighfar Anda mengangkat penyakit. Logisnya bagaimana? Oh, enggak logis memang. Karena ini bukan sebab yang logis. Ini adalah sebab yang syar'i. Ada sebab yang akli, itu yang logis. Dan ada sebab yang syar'i, itu memang tidak logis, tapi rekomendasi dari Allah sendiri. Kalian istighfar, kata Allah, yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan yang ada. Kekuatan tubuh, kekuatan iman. Jadi dengan istighfar, tubuh Anda akan semakin kuat, kesehatan Anda semakin baik. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau Anda mengeluh sakit, cobalah lebih banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagai penutup, kapan waktu yang paling agung untuk istighfar? Jemaah sekalian yang saya hormati,
waktu yang paling khusus untuk istighfar diperintahkan Allah 2 kali dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran dan dalam surat Az-Zariyat, yaitu jelang azan subuh berkumandang. Jadi Anda yang bertahajud, kemudian Anda berwitir, pastikan 10 menit sebelum azan Anda sudah selesaikan semuanya. Tugas Anda 10 menit sebelum azan adalah duduk, terus menerus istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Surat Ali Imran Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Surat Ali Imran bercerita tentang orang-orang saleh di dunia, wal mustaghfirina bil ashar. Surat Az-Zariyat bercerita tentang penghuni surga sewaktu di dunia, wa bil ashari hum yastaghfirun. Selesai sholat Anda istighfar, sambil jalan Anda istighfar, tapi waktu yang benar-benar khas, spesial, hingga 2 kali diperintahkan dalam Al-Quran, istighfarlah di waktu sahur, istighfarlah menjelang subuh. Anda tahu kenapa sangat istimewa? Anda istighfar selesai sholat enggak terlalu istimewa dibandingkan istighfar di waktu sahur. Anda tahu kenapa? Karena istighfar Anda di waktu sahur adalah istighfar dalam situasi khalwah. Istighfar dalam situasi tidak ada siapa-siapa kecuali antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat Anda istighfar, banyak orang, ada yang lihat, ada yang dengar. Tapi ketika Anda berada dalam situasi khalwah, hanya antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla, maka manusia tidak melihat karena mereka tidur, telinga mereka enggak mendengar karena mereka tertidur, malam yang gelap. Tapi Anda bangun untuk Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Khalwah Anda dengan Allah kemudian ditutup dengan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka agunglah istighfar di waktu sahur karena dia adalah istighfar dalam situasi khalwat. Karena dia istighfar dalam situasi tersembunyi dari siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Anda tahu jemaah sekalian, amal yang kecil kalau Anda lakukan dalam kesendirian, dalam khalwat, itu akan menjadi besar. Pemberian-pemberian Allah akan disegerakan oleh Allah semakin ketika Anda semakin memperbanyak ibadah-ibadah khalwah. Ada nikmat Allah dan Anda ingin nikmat itu segera. Semisal Anda punya hutang dan Anda ingin segera, segera itu yang Anda inginkan. Ibadah terampuh untuk menyegerakan nikmat, perbanyak istighfar, perbanyak ibadah dalam khalwah, dalam kesendirian. Ini orang lagi rame, sudah Anda asingkan diri di pojok. Memojok Anda di sini, Anda baca Quran. Itu ibadah khalwah. Ini orang rame, Anda pergi ke kamar, Anda salat. Semakin Anda perbanyak ibadah dalam khalwah, dalam kesendirian, niscaya nikmat Allah akan semakin disegerakan. Imam Muhammad bin Yusuf rahimahullah ta'ala mengatakan, ibadah khalwah menyegerakan nikmat. Mana dalilnya? Saya berikan Anda 3 dalil. Zakaria alaihi salam ketika memasuki ruang Maryam, dan Maryam dibikinkan ruang bernama mihrab, tempat di mana Maryam khalwah, tidak ada siapa-siapa kecuali Maryam. Apa yang didapati Zakaria alaihi salam di ruang khalwah itu? Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam berkhulwat dengan ibadah, selalu ada makanan-makanan, buah-buah yang gak layak, yang gak biasa. Palestina nggak ada buah. Dari mana buah ini, wahai Maryam? Maryam menjawab, huwa min indillah. Buah ini murni dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Pertanyaan, di manakah nikmat ini? Di meja makan? Tidak. Nikmat hidangan surga ini ditemukan di mihrab, tempat di mana Maryam berkhalwat. Nabi Zakaria pun ingat diri yang sedang menanti anak dan belum datang-datang juga. Melihat pemandangan ajaib, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Hunalika da Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Tetapi kabar gembira, Zakaria akan punya anak disampaikan sewaktu Zakaria di dalam ruangan khalwah, yaitu mihrab. Allah berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka bi Yahya." Setelah berdoa minta keturunan, Nabi Zakaria menjalankan ibadah di mihrab. Artinya khalwah. Sewaktu berada dalam ruangan khalwah, malaikat memanggil, ya Zakaria, innallaha yubashshiruka bi Yahya. Ini semua menunjukkan jemaah sekalian bahwa semua nikmat yang Anda nanti akan disegerakan oleh Allah apabila Anda semakin memperbanyak ibadah-ibadah khalwah. Ibadah-ibadah yang jauh dari pandangan dan pendengaran manusia. Ibrahim alaihissalam mirip dengan Zakaria. Artinya, ingin punya anak dan telah berpuluh-puluh tahun dinanti dan tak datang-datang juga. Tapi akhirnya Allah memberikan Ibrahim alaihissalam anak yang dirindu. Kapan? Allah berfirman, "Falamma tazalahum wa la ya'buduna min dunillah وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا." Ketika Nabi Ibrahim menjauhi manusia, وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, menjauhi semua berhala-berhala, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Ketika dia menjauhi manusia, menjauhi selain Allah, dan hanya dekat dengan Allah, inilah khalwat. Allah berfirman, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami berikan kepadanya Ishaq, lalu kami berikan pula cucu bernama Yaqub. Maka ini semua jamaah sekalian menunjukkan bahwa nikmat yang Anda nanti akan disegerakan apabila Anda semakin memperbanyak ibadah-ibadah khalwah. Kaum salafus saleh, mereka menipu istri mereka untuk berkhalwat. Saatnya tidur dengan istri, mereka pura-pura tidur, pura-pura mendekor. Setelah istri merasa suami saya sudah tidur, istri tidur juga. Begitu istri tidur, mereka pergi salat. Siapa yang melakukan ini? Kaum salafus saleh. Contohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah." Suatu malam aku cari Rasulullah, aku kehilangannya. Di mana dia? Aku cari, aku raba. Tiba-tiba tanganku menemukan kakinya sedang ditegakkan dalam sujud. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik. Perhatikan bagaimana sekali lagi sebagian kaum salafus saleh menipu istri mereka seperti mereka menipu anak, berpura-pura tidur hanya agar istri tidur lalu mereka pergi berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.